Sopo bisa ngelakoni. Mugi-mugi Gusti Allah nyembatani. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat berbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam perpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani. Moga-moga Gusti Allah mencukupi. Kembali lagi, mantap nih, duduk dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di acara spesial di bulan Ramadan di Binus TV, apalagi kalau bukan Ramadan. Tepuk tangan lagi dong, gila loh, hebat sekali. Bagus, bagus, bagus. Luar Mana biasa. katanya mau apa, gimana coba? Ya, Coba, au ya. Udah telat. Kedengeran gak sih? Deketan mana itu? Iya. Ya udah, jadi seperti biasa gue Fagra dan ini Raffi, kita akan menemani kalian di acara Ramadan ini sampai waktu berbuka nanti. Benar banget, dengan seperti segmen biasa. yang menarik. Dengan kita bakal ada Citet Ramadan, bakal ada kita ngebahas topik pembicaraan kita hari ini. Betul. Seru banget. Abis itu terus ada masak sama Neng Windy.
sama Sorseli juga. Ya, Iya. ikutin aja lah acaranya sampai selesai lah. Betul, dan hari ini seperti biasa kita ini ganteng-ganteng gara-gara ada Review by Itang Yunas dan juga set interior oleh kita yang desain keren. interior Binus University. Seperti biasa, Vi, di setiap episode Ramadan Mix ada satu tema. Kita Tema yang membawakan kita satu bahas. tema. Yoi, apa tuh Gra? Hari ini apa Gra? Kebetulan berhubungan dengan Niat lu dari dulu ya? enggak. Ini kebanyakan orang yang kalau ditanya, aduh belum siap gitu. Iya, loh, belum Vi. dapat panggilan. Apa katanya, nanti deh. Nanti deh. Aduh sebentar gitu. Mending dalamnya dulu deh. Iya, baru dalamnya luarnya. dulu, sholat dulu, ini dulu gitu kan. Langsung aja. Ini temanya hijab, yuk. Yuk banget. Gitu. Sekarang aja hijab. Iya kan? Kapan Ngapain lagi? ditunda-tunda lagi? Bener. Kan perintahnya udah jelas di surat Al-Ahzab ayat 59. Apa? Disebutkan bahwa kewajiban wanita muslim itu menggunakan hijab adalah, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, Ya. hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Wow, Yang ya. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Benar, Karena benar. itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Ya. Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi biar nggak gampang digangguin orang. Bener lah. Tapi Jadi, sebenarnya yang kalau di kita di budaya kita itu, hijab itu dikenalnya adalah jilbab. ya, padahal hijab hijab ini itu menurut adalah kata itu artinya penutup. Penghalang. Penghalang, sorry, penghalang. Di bahasa Arab artinya penghalang. Jadi hijab ini itu satu badan. Bukan cuma jilbab Bukan aja cuma ya. jilbab doang, jadi satu Bukan badan. jilbab aja. Kenapa? Suruh bacain. Oh iya, bentar, Oke, sabar. nomor tenang ya. satu di hijab ini itu manfaatnya adalah manfaat menggunakan hijab. menaati perintah agama. Jelas kan tadi udah Jelas. bacain di Quran Soalnya udah ada. di Sunnah Rasul ini itu mensunahkan untuk berhijab atau berkerudung ini, menutup aurat. Itu berarti mendekatkan diri juga ya sama Allah ya. Ya, betul. Iya kan, Vi. semakin lo pakai hijab berarti kan ada jiwa apa ya? Jiwa rohani lo yang Betul. lebih dalam gitu. Ya, nomor 2, Vi. Ya begitulah. Oh ya kedua. Itu dari situ, Vi. Oh ya langsung dari situ ya. Terhindar dari godaan centil. Cie, centil. Iya kan? Yang suka centil-centil Jadi siapa di sini? akan Iya, dan kamu juga. terhindar dari kamu godaan juga. untuk centil dan nggak sopan. Itu jadi kalau Iya. lo pakai hijab itu bakal berpikir 100 kali buat centil-centilan. Iya, mungkin nggak pas gitu kalau berjilbab. Iyalah. Masa centil berjilbab nggak bisa lah. Lu nggak- dong. nggak boleh gitu. Lanjut, nggak apa? Lanjut. Ini laki-laki segan mengganggu. Mengganggunya gimana tuh? segan gitu. Jadi kalau misalnya bertamu segan gitu. Saya nggak mau bertamu segan. Bisa lanjut ke topik aja nggak? Saya Iya, agak bingung jadi gimana. laki-laki ini akan segan seperti melihat Buat ngegodain ya. Buat ngegodain tuh agak udah segan Aduh, gitu. cewek pakai hijab masa gue godain sih, Iya, iya kan? kayak aduh moral gua di mana gitu langsung Baik, introspeksi. moral. Introspeksi harusnya ya. Harusnya emang introspeksi gitu kan. Selanjutnya ada menutupi aurat ya, jelas. Jelas. Kan menutupi aurat dari ujung kepala sampai Betul. bawah sampai kaki itu. Betul, kaki. Tapi enggak kecuali muka dan telapak tangan ya. Ya. Itu menutupi aurat karena aurat wanita adalah itu. Betul. Seluruh- Dari selain seluruh muka tubuh kecuali telapak tangan dan, dan muka. muka. Iya, itulah. Selanjutnya. Selanjutnya ini mencegah dari sengatan matahari. Nah, Gua tadi ini. mau baca sengatan Lebah. itu, lebah. Sengatan lebah. Enggak dari sengatan matahari. Sengatan matahari ya. Karena di Arab itu kan panas. Kalau kita Ya. balik lagi memandang dari Arab, Arab itu Ya. panas kan. Hmm. Itu bisa melindungi dari panasnya matahari yang ada di sana. Oh, udah pernah haji. Oh, Pak Haji. Ya alhamdulillah, panggil gua Haji. Oh, iya. Haji 3 kali gua. Haji 3 kali. Haji berarti. Maksudnya apa tuh, Pak? Hajinya udah 3 kali berarti gua bolak-balik. iya, iya. Lu nalarnya lama nih. Ini ya jualan bubur ya, bisa naik Kolak, haji. kolak. Pasti kolak ini 50.000 harganya Jualan nih. bubur udah ada Satu kan. buah itu pisang sepotong 50.000 nih dia naik haji 3 kali. Orang-orang Makanya. bisa tolong bilangin nggak ini suruh lanjut dong bahas topiknya malah. Oke, jadi selanjutnya ini, lo dong. Kan gua udah mencegah sengatan. Oh itu. Gua oh, iya, mencegah sengatan. Mencegah kanker kulit. Apa hubungannya? Pasti mikirnya Hubungannya kayak gitu, karena kan? menutup kulit. Nah, pasti mikirnya kayak gitu kan. Karena Iya. apa hubungannya? Perlu Anda ketahui, mengenakan pakaian ketat plus terkena sinar matahari dalam waktu yang lama akan mengakibatkan kulit menderita kanker melanoma. Wow, ya pokoknya itu gara-gara kena matahari. Kalau pakai pakaian yang ketat, tapi kalau pakai hijab iya, yang itu kan ketat, ya. longgar. Enak. Jadi itu terhindar dari kanker kulit. Kalau ada cewek bilang di fans, enggak gue pakai payung aja. Gimana jawabnya?
Menghindari kanker kan ada tuh payung kanker kulit kan? Iya apa? Maksudnya? Oh suruh mikir aja katanya. Bapak nanti nggak usah di sini ya. Oke, ntar dibahas ya. Ntar dibahas di Cicet Ramadan. Lanjut, ini untuk menjaga kesehatan rambut. Nah, itu kan kalau pakai jilbab, ya, ditutup dong rambutnya. Ditutup dong. Jadi terhindar dari debu-debu, polusi, iya, polusi sengatan gitu, matahari, radikal bebas, ultraviolet, apalah itu UV 76, apalah itu. Gitu. Apa SPF 17, apa itu nggak tahu. Apa? Itu lotion, Pak, lotion, Pak. Oh. SPF 20, 30. Bapak pengalaman iya, banget. itulah. Bapak pokoknya selalu berpengalaman dalam hal-hal wanita ke wanita. Selalu berpengalaman. Ini Pak jualan, Pak. Iya kan? Toko, Pak. Nah, itu beberapa manfaat yang didapat kalau kita mengenakan hijab. Betul. Enggak kita ya. Enggak kita. Maksudnya kita Gue bilang betul lagi. Gue bilang betul lagi. Enggak. Lo aja, Pi. Mungkin nanti tukeran ya, Raffi pakai hijab. Besok pakai hijab. Ya. Ya udah, habis ini seperti biasa kita akan ada VT. Ada VT dan tentang ini berhubungan ya, berhubungan. Berhubungan ini di budaya Aceh. Di budaya Aceh ya, berhubungan lah. Ya, Iya. kita lihat ya. Langsung saja. Ini dia. Pasar tradisional di Aceh Besar menjelang bulan Ramadan biasanya dipadati para pembeli daging sapi yang membeli beberapa kilogram daging untuk diolah menjadi 6 jenis masakan khas Aceh. Memasak dan menikmati daging bersama keluarga seperti saat datangnya bulan Ramadan ini dikenal dengan meugang. Harga daging yang melonjak sampai 140.000 per kilogram tidak menghalangi niat warga Aceh untuk membeli daging untuk meugang menyambut datangnya Ramadan. Tradisi meugang atau disebut juga mameugang diyakini telah dijalankan sejak masa Kesultanan Aceh yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Ketika itu, Sultan Iskandar Muda memerintahkan kepada anak buahnya memotong sapi dan membagikan dagingnya kepada kaum fakir miskin, seperti dijelaskan oleh Ketua Majelis Adat Aceh, Badruzzaman. Sapi disembelih, kemudian dibagi dagingnya menjadi tumpukan kecil yang isinya memuat semua bagian tubuh hewan. Meugang menitik beratkan kepada lengkapnya komponen daging untuk mencerminkan keadilan. Kesultanan Aceh Darussalam pada abad ke-16 sampai 17 merupakan kerajaan Islam terbesar di Asia Tenggara, sehingga tradisi meugang tak lepas juga dari ajaran Islam. Meugang dalam rangka untuk menyambut Ramadan memang diprogramkan untuk memakmurkan masyarakat dan sesuai dengan hadis tentang menyambut Ramadan dengan sukacita. Tradisi meugang yang berlangsung sejak 2 hari sebelum Ramadan tampaknya masih melekat pada masyarakat Aceh. Rasanya tidak lengkap menjelang Ramadan tanpa memakan daging. Ya, itu dia tradisi meugang di Aceh sana, Serambi Mekah, betul? Iya, motong ini ya. Motong kambing, motong sapi, motong kerbau. Tapi itu bukannya biasanya Idul Adha ya? Ini sebelum Ramadan malah. Sebelum Ramadan ya. Karena setiap daerah itu punya tradisi sebelum menjelang Ramadan itu bermacam-macam. Kalau lo ada nggak tradisi khusus menjelang Ramadan? Ini bukan menjelang Ramadan sih. Ini H-1 puasa. Iya sama aja menjelang Ramadan. Iya, enggak, ini tapi bukan tradisi. Apa? Gua ke supermarket, gue beli yang gue mau makan siang-siang, gue makan sekarang. Siang-siang maksudnya. Aduh, kasihan banget. Jadi nafsunya sudah ini udah nggak es krim, wah udah lewat lah. Kalau gue nyekar pasti. Oh iya, maksudnya nyekar juga. Cuman gue kemarin telat, udah puasa baru nyekar. Sama mak gue bikin apa ya, masakan lupa tuh ada tuh kayak gitu. Nah, bukan opor. Opor nanti Pak pas Idul Fitri Pak. Labu siam. Sayur lah bener tuh, labu siam. Labu siam? Iya. Oh, gue ada mak gue bikin kayak gituan, Betawi banget soalnya. Oke, nanti hijab ini akan dibahas. Oh bukan ya? Iya bener hijab ya? Hijab ini akan dibahas nanti nyambungnya enak banget ya, dari daging tiba-tiba ke hijab gitu ya. Ramadan. Nah kalian kalau misalnya ada pertanyaan untuk Ustadz atau mau jawab kuis kita, atau kemarin masih ingat pertanyaannya, nggak tahu gimana kalian masih ingat, mention ke kita ke @binustv dan itu nanti. Enggak, itu ini yang @binustv dengan hashtag Ramadan Mix. Ya itu kan. Tanyain pertanyaan kalian untuk Ustadz. Ya gitu loh, kita ada voucher-voucher menarik juga dari kita. Voucher dari Sorseli juga ya? Apa? Voucher dari Sorseli juga. Sorseli juga nanti ikutin aja acaranya. Dengan hashtag Ramadan Mix. Hashtag Ramadan Mix. Habis ini ada Cicet Ramadan, makanya tetap
saksikan terus Ramadan Mix di BINUS TV. Masih bareng gue Raffi Fagra. Kurang enak ya. Kurang enak ya, Kurang gantung enak, ya, gantung ya. apa-apa. Tetap di Ramadan Mix. Tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara Ramadan Mix bersama saya Ajeng dan saya Raihan dalam segmen Cicet Ramadan. Nah, pertama-tama aku mau ngucapin terima kasih dulu nih kepada Zoya yang sudah membuat aku cantik hari ini. Dan yang selalu membuat aku terlihat fresh setiap harinya itu dari Preview by Itang Yunas. Dan tak lupa juga pemirsa, set dari Ramadan Mix ini didesain langsung oleh Desain Interior BINUS University. Oke, seperti yang tadi Raffi sama Fagra bilang bahwa tema kali ini tuh Yuk berhijab. Aku udah senang banget nih karena Ajeng ini udah berhijab. Alhamdulillah, iya Han, sudah berhijab. Cuma walaupun aku berhijab nih, aku masih banyak pertanyaan nih mengenai hijab yang baik itu seperti apa. Aku juga masih kurang informasi mengenai hijab itu sendiri. Nah, kalau misalnya Ajeng dan pemirsa di rumah pengen ini masih bertanya-tanya soal berhijab itu seperti apa yang baik dan lain-lain. Karena hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial kita yaitu Bapak Ustadz Reza. Assalamualaikum Bapak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa masih lancar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, langsung aja ya Pak. Nah Pak, sebenarnya tuh kalau kita bahas tentang hijab nih, gimana sih Pak cara memantapkan hati seorang wanita untuk berhijab Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yang perlu difahami bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan sebagai orang beriman itu harus didasarkan atas kesadaran, atas dasar keyakinan. Dan kesadaran apa yang harus kita bangun, yakni kesadaran bahwa setiap yang kita lakukan ini merupakan ibadah. Termasuk berhijab itu merupakan ibadah. Nah, karena dia merupakan ibadah, kesadaran yang perlu kita bangun bahwa perbuatan ibadah itu bersumberkan dari perintah Allah. Dia merupakan kehendak Allah, merupakan keinginan Allah, merupakan kewajiban dari Allah. Dan hendaklah setiap orang-orang yang beriman itu mereka mentaati setiap aturan main yang telah ditetapkan Allah. Karena setiap aturan main yang ditetapkan Allah itu pada hakikatnya untuk kebaikan manusia itu sendiri. Oke nih Pak, kalau misalnya nih Ajeng pemirsa di rumah tuh udah memantapkan diri untuk berhijab. Terus gimana sih hijab yang baik itu seperti apa sih Pak? Iya. Kalau dalam Al-Quran itu kan disebutkan ya dalam surah Al-Ahzab ayat 59, di mana Nabi diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatakan kepada istri-istrinya, anak-anak perempuan, kemudian juga istri-istri di antara kaum muslimin pada saat itu agar mereka menjulurkan atau menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Ya, sebetulnya konsep jilbab itu yang menutup seluruh bagian baik kepalanya, kemudian wajahnya dan juga dadanya, hingga menutup bagian dadanya. Itu yang disebut dengan jilbab. Yang syar'i ya? Iya, berdasarkan ayat tadi menutup bukan hanya kepala saja, tapi sampai dengan bagian dadanya. Gitu. Oke. Nah Pak, berkaitan juga dengan hijab ini, kenapa sih Pak sebenarnya Allah tuh memerintahkan seorang wanita untuk berhijab? Nah, ini dimaknai cara Islam menghormati atau memuliakan kaum perempuan. Peristiwa ini sangat berbeda sebelum datang perintah hijab ini di tengah-tengah orang-orang jahiliyah pada masa lalu. Salah satu bukti bahwa hijab ini bukan tradisi Arab, bukan budaya Arab, itu adalah ketika turun ayat Allah berkaitan dengan hijab tadi. Itu banyak di antara para wanita-wanita di masa itu ketika mereka mendengar informasi ayat ini, sebagai di antara mereka kemudian bersembunyi di balik-balik pohon, bersembunyi di balik-balik bebatuan. Itu kenapa? Itu menunjukkan sebetulnya orang-orang Arab sebelum datang ayat ini belum berhijab. Jadi jangan membayangkan bahwa tradisi jilbab, hijab, bercadar itu emang sudah ada sebelum adanya Islam. Sebelum itu belum ada. Nah, ketika kemudian turun perintah ayat ini,
banyak di antara para wanita yang kemudian mereka bersembunyi di balik pohon dan lain sebagainya karena memang belum menutup auratnya. auratnya. Oke, nah tapi sebelum itu aku mau menginformasikan buat pemirsa di rumah nih, kalau misalnya mau tanya-tanya seputar Ramadan, langsung aja mention ke @binustv dengan hashtagnya Ramadan Mix. Dan jangan lupa ada hadiahnya Ada tuh, Han. hadiahnya. Ada dari voucher Voucher dari Sorcelli. Enak banget. Makanya pemirsa yang ada pertanyaan langsung aja ditanyain yuk. Oke nih, aku mau lanjut lagi nih Pak. Kalau misalnya nih, kan tadi udah nyinggung-nyinggung sedikit ya dari Arab. Nah kalau misalnya kita ke Arab ataupun ke Turki, ya, di Indonesia juga lumayan banyak lah. Itu banyak banget akhwat, perempuan-perempuan yang bercadar. Iya, pakai cadar. Udah cadar terus hijabnya tuh gede banget. Nah itu gimana tuh Pak hukumnya? Hukumnya. Maksudnya apakah itu diwajibkan bagi seorang wanita? Ada banyak pendapat mengenai itu. Jadi ayat yang berkaitan dengan menutup jilbabnya ke seluruh tubuh itu ada yang difahami ya seluruh tubuhnya. Nah, termasuk misalkan bagian matanya dianggap sebagai bagian dari aurat. Namun sebagian yang dianut oleh kebanyakan kaum muslimin baik di dalam ataupun di luar salat terkait dengan aurat perempuan itu adalah kecuali muka dan telapak tangan. Itu. Tapi sebenarnya kalau misalnya itu jadi nggak apa-apa ya? Masing-masing punya dalil, masing-masing punya Jadi pendapat. tergantung dari orangnya masing-masing ya. Iya, dia lebih cenderung menggunakan pendapat yang mana berkaitan dengan itu. Tapi kalau saya punya pendapat aurat wanita tuh kecuali muka dan telapak tangan. Jadi kalau muka masih itu nggak apa-apa gitu ya Mas? Nggak Nggak masalah. apa-apa, nggak masalah. Oke Pak, terus juga bisa diceritain sedikit nggak sih Pak sejarah dari perkembangan hijab itu sendiri? Maksudnya dari mulai pertama diturunkan oleh Allah, diperintahkan, nah itu seperti apa Pak? Sejarahnya pertama kali wanita disuruh pakai jilbab. Ya, di masa jahiliyah dahulu memang perlakuan tradisi Arab terhadap kaum perempuan memang sangat miris ya. Jahiliyah banget. Jahiliyah banget, termasuk praktek poliandri pada masa itu terjadi. Jadi banyak perempuan yang memiliki banyak suami di masa itu. Bahkan kalau misalkan ada wanita kemudian kedapatan dia hamil di luar nikah, maka untuk menentukan siapa yang menjadi suami kepada si perempuan yang mengandung tadi dengan dua cara. Apa tuh? Yang pertama diundi. Diundi. Oh iya, terus selanjutnya Pak yang kedua? Yang kedua tuh dukun yang menentukan siapa bapak. Ya Dukun. Allah. Oh dukun. Oh iya masih Waktu pada itu memang zaman belum itu ada ya. belum masih ada percaya tes dengan genetika pada masa Iya. itu kan ya. Ya, itu artinya apa? Ini menunjukkan bahwa betapa rendahnya pada masa itu budaya Arab yang sebetulnya tidak berpihak terhadap kehormatan perempuan. Iya, betul. Nah, justru hadirnya Islam itu mengangkat yang semula perempuan itu tidak mendapatkan perlakuan yang Tidak manusiawi, baik. yang tidak baik. Justru Islam memberikan satu penghormatan terhadap perempuan itu sendiri. Nah, Yang salah satu diantaranya adalah dengan melindungi dengan hijab. Hijab. Kenapa? Karena dengan hijab itu yang pertama dalam Al-Quran dikatakan salah satunya adalah agar mudah dikenali dia sebagai seorang muslimah. Oh iya, sebagai identitasnya Identitasnya. Pak. Iya. Gitu. Kemudian yang kedua tidak diganggu. Iya, betul sekali. Bentuk proteksi perempuan salah satu dengan itu. Ini berdasarkan Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat ke-59. Oke nih Pak, tadi udah disinggung sedikit ya fungsi-fungsinya sama Raffi, sama Fagrat, sama tadi Pak Ustadz juga udah bilang kalau fungsinya itu tadi Sebagai untuk pelindung, identitas dan pelindung. pelindung. Selain itu ada apa lagi sih Pak fungsi dari hijab itu sendiri? Iya. Kalau dari sisi agama memang fungsi hijab itu menutup, yang pasti menutup bagian aurat ya, aurat daripada wanita itu sendiri. Nah, hal-hal yang terkait dengan fungsi-fungsi hijab itu sebetulnya adalah sesuatu yang diperlukan, yang dibutuhkan oleh manusia. Tidak mungkin Allah menurunkan satu perintah yang itu tidak dibutuhkan, dibutuhkan oleh manusia. Katakanlah di tahun 70-an ya, tahun 70-an itu sebagian orang-orang tua banyak yang melarang anaknya untuk berhijab. Oh, gitu. kenapa tuh Pak? Karena mereka memahami metodologi kalau pakai jilbab jauh dari jodoh dan lain sebagainya. Oh, Iya. Tapi justru tren perkembangan saat ini di Indonesia untuk tren mode jilbab di Asia Tenggara dan bahkan di dunia pun sekarang merujuk atau berkiblat ke Indonesia. Iya, karena banyak sekali sekarangnya perempuan-perempuan yang pakai hijab di Indonesia. Ya, Cuma karena sudah menjadi mainstream saat ini. Tapi di satu sisi bukan berarti kemudian yang terpenting tadi ya dibangun kesadarannya dulu.
tidak bisa kemudian katakanlah kita ingin menerapkan satu aturan mainnya tentang hijab tapi dengan cara memaksa tidak boleh, atau merendahkan misalkan merasa yang berhijab lebih mulia ketimbang tidak begitu, atau dalam posisi kemudian tadi ya merasa lebih ini dan sebagainya. Setiap aturan main yang ditetapkan oleh Allah dalam Islam ditetapkan, tapi di sisi lain juga tidak boleh kemudian menegasikan aturan main yang lainnya. Oke deh. Oke, tapi sebelum ini, setelah ini kita akan ada video klip. Iya, dari siapa tuh? Dari Maher Zain dengan judulnya Ya Nabi Salam Salam Alaika. Alaika. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Ramadan Ramadan Mix. Mix. Gönüllerde hasretin var, yürekler aşkınla çarpar. Sensiz dünya bizlere dar. Selam sana ey kutlu yar. With submission, faith and patience, you conveyed the noble message, brought us light through your guidance. Peace be upon you, my beloved. Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salawatullah alayka. Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salawatullah alayka. तेरी मोहब्बत की महक से ये ज़मीन व आसमां आबाद है, रहमत की बरसात आती है दिलो जां या रसूल अल्लाह अय्युहल मुख्तार फीना ज़ादना الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات
masih bersama kami dalam acara Ramadan Mix. Acara Ramadan Mix ini disponsori oleh Zoya dan Preview by Itang Yunas. Dan juga set dari Ramadan Mix ini didesain langsung oleh Desain Interior Binus University. Oke nih, pemirsa kita lanjut aja tanya-tanya yuk. Pak, ini kan ada beberapa, tadi kan Bapak bilang kalau misalkan di tahun 70-an itu banyak yang menganggap bahwa hijab itu susah jodoh ya Pak. Nah itu kan selain itu juga ada anggapan bahwa hijab itu membuat susah pekerjaan. Nah mendapat pekerjaan, kenapa sih bisa muncul anggapan seperti itu? Dan gimana khususnya kalau misalkan perempuan mau melamar suatu pekerjaan tapi pekerjaan itu menolak karena pakai hijab? Baik itu terjadi di tahun 70-an itu karena minimnya akses pengetahuan tentang Islam pada masa itu. Terbatasnya kemudian sebagian kaum muslimin untuk mengakses buku-buku Islam. Tapi di tahun 80-an kemudian di tahun 90-an sudah mulai marak. Justru jilbabisasi sudah mulai muncul lah di kampus-kampus, di sekolah-sekolah dan lain sebagainya. Dan saat ini malah trennya sudah mulai lebih dahsyat lagi. Di TNI Polri pun juga sudah diperbolehkan pakai hijab, menggunakan hijab atau menggunakan jilbab dengan standar yang ditetapkan. Terus saat ini saya pikir sudah tidak ada alasan lagi untuk kemudian baik itu perusahaan ataupun instansi untuk tidak bisa menerima karyawannya yang expert, yang smart, yang profesional cuma hanya karena persoalan dia berhijab. Tapi Pak, apabila emang masih ada nih perusahaan yang seperti itu, bagaimana kita seharusnya wanita yang wanita berhijab menanggapi hal tersebut? Kalau saya kembalikan kepada pribadi masing-masing. Pribadi masing-masing apakah kemudian dia melihatnya sebagai sesuatu yang prinsipil atau tidak gitu. Ada sebagian muslimah yang kemudian dia memilih untuk memilih profesi lain misalkan atau bekerja di instansi lain. Tapi ada sebagian kemudian di antara mereka yang kemudian cenderung fatalis ya sudah menerima aturannya walaupun dengan tetap terus berupaya agar bisa istiqomah menggunakan hijabnya. Tapi kalau saat ini untuk di Indonesia saya pikir sudah sangat terbuka gitu ya sekali ya. Saya pikir tidak ada alasan kemudian dengan berhijab ataupun alasan itu kemudian dia tidak bisa lagi bekerja dengan profesional. Tinggal dicari lah ya, banyak banget perusahaan-perusahaan yang jadi hijab bukan jadi alasan lagi untuk penghalang seseorang untuk mengembangkan dirinya, khususnya perempuan. Nah Pak, aku nih kalau ngeliat fenomena sekarang tuh apalagi anak-anak SD, SMP, sampai SMA itu kadang nih, atau ada kuliah juga, kadang tuh kalau misalnya dia pakai hijab itu kadang kelihatan rambutnya sedikit, terus kadang juga kalau misalnya sekolah doang pakai hijab, terus kalau misalnya pulang udah lepas. Jadi pasang copot ya gitu. Gimana tuh Pak? Kalau menurut pendapat saya masing-masing orang berbeda-beda ya. Berbeda-beda tingkatannya, berbeda-beda level di mana kemudian dia memang ingin menerapkan aturan main Islam secara tepat gitu loh. Kalau ada yang fasenya sama halnya misalnya seperti puasa kan begitu ya. Ada yang sudah bisa full gitu puasa. Ada juga yang setengah hari deh puasa. Pun juga dengan amal yang lain juga seperti itu. Ada yang baru bisa menjalankan sebagian ayat Al-Quran, tapi tetap terus berusaha belajar, terus mengkaji. Proses ya Pak ya? Itu sebagai proses saja. Sebagai satu proses gitu loh. Jadi bisa jadi misalkan ada seorang yang di hari ini dia belum bisa move on, belum bisa hijrah. Tapi satu saat nanti kan kita tidak tahu kan kemudian Allah menghendaki dia diberikan kemudahan, kelapangan hati untuk berubah. Tapi bukan tidak mungkin juga ada sebaliknya. Dia sudah dikenal jadi ahli ibadah, dikenal jadi orang yang soleh, tapi karena sesuatu hal kemudian bisa berbalik langkah, misalkan jadi kembali kepada situasi keburukannya. Kita nggak pernah tahu. Tapi yang pasti bagaimana caranya kita terus menjaga keyakinan kita, kita menjaga agar kita berusaha untuk tetap istiqomah aja dengan apa yang sudah kita lakukan saat ini. Oke Tuhan, berarti tadi teman-temannya Raihan mungkin lagi dalam proses. Iya benar banget. Lagi proses penyempurnaan hijabnya dia sendiri. Semoga kita nggak boleh, baik lagi. Iya kita nggak boleh menjudge dulu. Ya. Terus nih Pak Ustadz, kalau misalkan berhijab nih, tapi ada kan beberapa orang yang alasan gini, nanti aja deh pakai hijabnya, aku belum dapat hidayah nih, atau nanti aja deh aku belum terpanggil nih hatinya, belum siap, masih panas. Banyak banget alasannya. Ya itu banyak banget deretannya. Itu gimana tuh Pak Ustadz? Ya jadi pertama hidayah itu
tidak datang dengan sendirinya. Hidayah itu harus didapat dengan cara menghampiri. Memang benar bahwa Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Cuma kan caranya Allah tidak random. Siapa yang diberikan hidayah Allah adalah mereka yang menghampiri Allah. Salah satunya mereka yang menghampiri tadi pengetahuan tentang Islamnya, sampai akhirnya kemudian Allah nanti akan memberikan memberikan petunjuk kepada dia untuk kemudian melakukan itu. Jadi nggak bisa kemudian nunggu kapan nih, kok nggak datang dulu hidayah kalau merasa terpanggil nih untuk semua apa saja, bukan masalah hijab aja, masalah sholat dan lain sebagainya. Tapi dengan kita kemudian menghampiri Allah, menghampiri pengetahuan yang ada dalam Islam, maka itu menjadi satu jalan bagi kita untuk mendapatkan hidayahnya Allah. Oke nih Pak, kalau misalnya nih kita Ajeng gitu ya sama pemirsa di rumah, kalau misalnya nih dia tuh kan tadi kata Pak Ustadz kan kalau misalnya kita mau dapat hidayah kita harus menghampiri Allah. Berarti kalau misalnya kita mau berbuat baik, sholat, sedekah segala macam kita harus menghampiri Allah. Jadi kalau misalnya ada teman-teman saya terus teman-teman kita juga kalau misalnya dia tuh nggak menghampiri Allah, terus gimana datangnya hidayah? Iya, itu maksudnya ya gimana tuh Pak? Gimana? Kalau misalnya orangnya aja sendiri tuh belum gitu. Gitu. Belum menghampiri Allah, gimana caranya Allah untuk memberikan hidayah? Apa nanti dengan sendirinya Allah memberikan hidayah itu seperti apa gitu? Oke. Nah, ada sebagian manusia yang dia mendapatkan hidayah itu dengan dia mencarinya, dia mengejarnya. Tapi sebetulnya dalam setiap kejadian tuh Allah menginformasikan kebenaran kepada kita agar muncul kesadaran. Misalkan ada seorang yang dia terlibat narkoba misalkan begitu, dia nggak belajar agama tapi tiba-tiba muncul kesadarannya dengan apa? Dengan peristiwa. Allah datangkan satu peristiwa yang kemudian menghentakkan dia untuk berubah. Kejadian ya Pak ya? Kejadian itu cara Allah menghadirkan informasi kebenaran dengan peristiwa-peristiwa tadi. Nah, cuma persoalannya adalah apakah menunggu Allah berikan dulu, atau apa kita yang nyadar sendiri? Apakah nunggu Allah kasih kita musibah dulu, ngasih ujian dulu, baru kita sadar gitu loh, kasih kita peristiwa itu baru kita mengerti, ataukah kita yang berusaha untuk memahaminya? Oke. Jadi kembali lagi sama kita-kitanya sendiri ya. Mau dikasih peristiwa atau kejadian yang buruk dulu, apa nyadar sendiri? Tapi ya lebih baik sadar sendiri dulu ya. Masa nunggu tekan dulu sama Allah ya. Memang banyak juga yang kemudian keluhnya dapatnya dari berbagai cara, banyak cara dari cobaan itu sendiri. Bisa dengan cobaan, bisa jadi kemudian dapat keluhnya misalkan dia punya senior, pas pakai jilbab ternyata cantik ya gitu. Coba-coba pakai jilbab. Keluhnya dari situ, dapat petunjuk dari situ. Akhirnya kemudian coba-coba deh pakai jilbab. Mungkin di awal-awal dia merasa nggak nyaman. Awal-awal nggak nyaman, panas sih, gerah ya segala macam, sampai akhirnya kemudian dia menemukan kebermaknaannya ketika menggunakan jilbab. Makanya Rasul Muhammad SAW itu Allah informasikan dalam surah Thaha, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, dan tidaklah kami menurunkan Al-Qur'an, aturan main ini agar engkau menjadi susah. Nah, itu ayat ini sebenarnya yang menghentakkan sebagian di antara para sahabat, yang akhirnya mereka kemudian sadar bahwa ternyata aturan ini ditetapkan oleh Allah bukan bikin kita ribet. Tapi bukan pasti untuk menyusahkan kita, pasti ada hikmah yang luar biasa yang tersimpan dari setiap aturan main itu. Jadi bermacam-macam ya Pak, sumbernya tuh dari Allah tuh buat kita untuk ternyata ini loh gitu. Jawaban dari segala pertanyaan yang agar menemukan kesadaran yang tadi. Iya, benar-benar. Caranya Allah banyak lewat orang, lewat teman, lewat ujian, lewat buku, lewat ini gitu. Kalau kita posisinya open heart, membuka hati kita, dapat tuh kesadarannya. Nah tuh, jadi buat pemirsa di rumah tuh ya kita sadar lah apa yang harusnya. Ya di bulan Ramadan apalagi kan ini kan. Iya, lumayan kalau misalnya dapat lah kita lah ya. Dapat pencerahan. Nah, benar banget. Nah, ngomong tentang pencerahan. Gak nyambung. Nah, ini ada Twitter yang masuk. Dari siapa aja? Dari @nuke_wulandari. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya seseorang yang hijabnya dibentuk-bentuk mengikuti tren? Gimana tuh? Ya udah, langsung aja yuk kita tanya ke Pak Ustadz. Gimana tuh Pak Ustadz? Iya, Allahu jamil wa rabbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Jadi ada unsur etika dan estetikanya.
Jadi pakem-pakem yang terkait dengan hijab, oh iya, oke, ini pakem-pakemnya, dia menutup bagian-bagian aurat yang semestinya memang harus ditutup. Tapi unsur-unsur estetika, unsur-unsur keindahan itu juga diakomodir dalam agama kita, agama Islam. Atau misalkan ketika kita membaca Al-Quran, oke, pakem-pakem berkaitan dengan makharijul hurufnya, ya itu diterapkan. Ada tajwidnya dan lain sebagainya. Tapi lalu kemudian di sisi yang lain, ketika kita membacakan dengan bacaan yang bagus, itu bagian dari syiar agama kita juga. Jadi kalau misalkan ada di antara sebagian sahabat kita yang menggunakan jilbab, lalu kemudian dia coba tren-tren yang baru, create something new, misalkan dengan model hijab yang baru, saya pikir ini juga bagian dari syiar dakwah Islam itu sendiri. Iya benar-benar. Jadi nggak apa-apa ya. Sebenarnya nggak apa-apa. Trennya nggak apa-apa, cuman apa? Harus ikutin pakem-pakem dari yang agama Islam persyaratannya itu itu dari sendiri. agama yang penting Islam tuh. tertutup-tutupi apa yang harus ditutupi. Ditutupi, benar sekali. Iya, benar sekali. Nah, terus Han, kan kita udah ngobrol nih seputar hijab nih, udah banyak informasinya, pertanyaan Twitternya juga udah dijawab. Udah kejawab berarti aja ya sama pertanyaannya ya? Udah, alhamdulillah. Tapi masih ada yang kurang nih, belum lengkap. Apa tuh? Belum lengkap rasanya kalau kita belum mendengar risalah untuk tema hari ini. Silakan Pak Ustadz untuk tema hari ini risalahnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana tertuang dalam Al-Quran tadi, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Toha, dan tidaklah kami menurunkan Al-Quran ini kepada engkau Muhammad agar dirimu mengalami kesusahan. Jadi sebetulnya setiap aturan main yang Allah tetapkan dalam bentuk ibadah, apapun bentuk ibadah itu merupakan sesuatu yang kita butuhkan, bukan hanya sebatas menjadi kewajiban. Walaupun kita sering kali melanggarnya, tapi kita merasa bahwa aturan itu penting dan kita butuhkan. Contoh misalkan kita sering melanggar ketika naik berkendara motor, misalnya lampu merah, kita sering melanggar. Tapi dalam hati kita yang kecil, kita membutuhkan lampu merah. Kita membutuhkan aturan itu. Apa yang terjadi kalau lampu merah itu mati semua? Kita tahu persis bahwa akan terjadi kekacauan. Nah, sekalipun kita sering melanggar, kita sadar bahwa ini merupakan kebutuhan. Maka seseorang yang ketika dia berhijab ataupun menjalankan bentuk-bentuk ketaatan kepada Allah, dia sudah menemukan kebermaknaannya ketika dia memandang ini tidak lagi sebagai satu kewajiban, tapi dia merasa bahwa ini merupakan kebutuhan. Sholat misalkan, selama kita masih merasa sholat adalah semata-mata kewajiban, kita akan merasa terbebani dengan ibadah sholat kita. Tapi kalau kita sudah merasa saya benar-benar membutuhkan sholat, saya memerlukan cara untuk bisa menghampiri Allah, maka dia akan merasakan sholat sebagai satu kebutuhan. Sebagaimana butuhnya dia terhadap makan, sebagaimana butuhnya terhadap minum, sebagaimana butuhnya kita terhadap cipratan udara. Luar biasa ya Han. Jadi Allah itu selalu memberikan sesuatu berdasarkan kebutuhan kita. Benar sekali. Oke nih Han, kan tadi ngobrol udah, pertanyaan Twitter udah, risalah udah. Kayaknya udah lengkap nih Han. Udah lengkap, tapi sebelum itu ada apa tuh Han? Bukan sebelum itu sih, tapi setelah ini. Oh, ada apa? Setelah ini kita akan ada dapur buka puasa bersama Neng Windy dan siapa? Juga Sor Sally. Oke deh kalau gitu pemirsa, akhir kata saya Diajeng Hasirwalan. Saya Raihan. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Ramadan Mix. Assalamualaikum pemirsa, balik lagi di Dapur Buka Puasa bareng Sor Sally. Nah, masih ditemenin sama Neng Windy di sini karena Teh Lisanya masih pergi. Oke. Nah, sekarang Neng Windy juga pengen ngasih tips, ngasih kayak gimana cara memasak dengan yogurt Sor Sally ini dengan mudah dan kayak bahan-bahannya itu simple dan bisa dicari di mana aja. Oke, yang pertama sekarang pengen kayak menyajikan burger sweet burger with
Black Sakura. Nah, di sini tentunya ada kulit burgernya, roti burgernya. Terus di sini ada membutuhkan red velvet crumbs. Terus setelah itu ada granola. Setelah itu ada susu kental manis. Nah, caranya itu kita nggak usah pakai bakar-bakaran, kita nggak usah pakai goreng-gorengan, karena ini sehat banget ya. Tentunya ditambah dengan Sorcelli Black Sakura yang sangat kayak sehat untuk kesehatan tubuh kita, untuk pencernaan dan untuk kulit juga. Tentunya yang paling itu dari Black Sakura adalah bisa mendetoks tubuh kita dengan kayak makanan-makanan. Waalaikumsalam. Makanan apaan? Makanan kayak kita kan kalau sehari-hari bisa makan makanan yang banyak zat kimianya, banyak zat kimia. Secara sadar atau tidak sadar kita memakan itu. Benar. Saya bilang dulu ya. Udah, makasih Neng Windy ya, makasih ya. Tuh kan, dia mah itu sih, ya Allah, semuanya kepada keluar. Ini nggak mau makan. Nggak, balik lagi. Nih, jadi ininya kita. Halo tuh, ini kayak burger dikasih Black Sakura. Sama ini red velvet crumbs sama granola. Ini apa? Susu kental manis. Oh, susu kental manis. Iya. Okay. Nah betul. Fagra kalau mau harus pakai ini. Enggak, gue nonton aja. Harus pakai. Harus pakai. Iya. Nah, kayak gitu. Anak mami pintar-pintar. Kebalik dong. Udah pakai aja. Nah, gini. Good. Sorry. Astagfirullahaladzim. Apa? Nunjukin belakangnya katanya, Vi. Nih. Belakangnya apa? Cakep belepotan. Hidung dong. Cakep belepotan. Kayak gitu. Kayak apa? Cakep. Itu hashtag ya? Hashtag cakep belepotan. Nah, pemirsa. Sama. Oh iya, sama. Ini kita belah aja ya. Kita Keren belah dikerjain. seperti burger pada umumnya. Mau bikin apa, Neng? Burger. Oh, burger. Sweet burger. Udah ditanya tadi. With Black Katanya Sakura. saya pulang dulu. Oh iya. Salah ya? Nah. Salah ya? Ini kita potong. Jangan nggak sampai putus. Iya, sampai putus. Sampai dong. putus. Jangan tahu. Putusin aja, Bang. Ya. Putusin. Rendem aja, Bang. Rendem aja di rawa-rawa, Bang. Nah, ini udah ada. Udah kepotong. Ya. Satu lagi. Potong Jadi, dua. tahu nggak kalau nggak apa? granola itu apa? Apa tuh? Granola itu. Pasti suatu tempat di daerah Gak Amerika Selatan. tahu. Granola itu merupakan makanan untuk sarapan yang Iya. ringan dan populer di Amerika Utara. Oh, gitu. Betul kan? Betul. Makanannya terdiri dari gandum, terus kacang, madu, terus ada resinnya apa nih namanya? Sama buah-buahan. Blackcurrant atau apa tuh yang Iya, buah-buah kismis. kering itu, kismis. Kismis. Iya, terus ini biasanya ada yang direbus, ada yang dipanggang, ada yang banyak lah, ada yang dibikin biskuit-biskuit gitu, ada Iya. granola bar Granola gitu. merupakan sarapan yang memiliki serat tinggi. Betul. Namun sampai sekarang Soalnya hal dari ini gandum. masih pro dan kontra. Kenapa pro dan kontranya, Vi? Biasanya bahan tambahan granola buah kering, kacang-kacangan dan Kelapa muda. Kelapa tua. Kelapa hijau. tua ya? Kelapa hijau Oke, maksudnya. nah sekarang tentunya Black Sakuranya kita taruh di sini. Bisa Oke. taruhin. Enggak, Ibu. Astagfirullahaladzim, ini handphone. Dia lagi masak nih, biarin. Itu belum matang, Bu. Lempuk. Ya Allah, ini tahu gak? Dengkul lemes, Pak. Dikirain beneran Nah, ini gitu. biarin aja taruh situ tadi. Ya Allah. Oke, langsung saja. Wah, Black Sakura nih. Betul. Asik. Ceruk. Aduh. Mantap. Ini Nah, dia jadi- Black Sakuranya. Langsung aja kita bisa taruhin. Aduh deh. Ini pakai sendok bisa, pakai pisau Kenapa nggak bisa. dalamnya dibolongin dulu gitu, Neng? Enggak dong, Pak. Ya barangkali gitu, inovasi. Atau enggak langsung aja Neng di Enggak, rotinya. kalau langsung dijeplokin gitu, bleber dia. Ini Masa sih? mau diginiin. Oh, kayak digituin. kayak selek gitu loh. Tahu kayak selek kan? Manfaatnya bisa menurunkan berat badan hingga 600 Nggak usah kalori. baca itu nggak jelas. Maksudnya gimana? Menurunkan berat badan hingga 600 kalori. Oh, si granola itu bisa nurunin berat badan. iya, iya. Bapak Ditebelin, udah Neng, ditebelin aja biar kayak daging itu, daging burger. nanti itu kan Pak, ini kan air, nanti belecetan. Ini kita Ini olesin aja makanya pemirsa. Kayak selai,
Neng ini buat sahur cocok nggak Neng? Bisa, tapi ini lebih Soalnya bukan ngasih subuh-subuh. Nggak, itu tuh ya. Delivery ya? nih ya. Ini atasnya, itu bawahnya, atasnya juga kita kasih. Oh, atas bawah. Atas Oh bawah. ini kayak mayones gitu ya dipasangin Betul. ya? Dibikin kayak selai. Diolesin kayak mayones gitu ya? Iya. Ya Allah, ini tuh enak banget ya Black Sakura. Pasti udah sering nyobain kan Udah di dong, sini. udah sering nyobain dong. Masa nggak? Ini tuh enak banget pemirsa. Jadi asamnya ini asam sehat, bukan asam citrus. Iya. Jadi nggak bikin kita sakit gitu. Nggak bikin kita sakit karena asamnya dari sour sally ini Black Sakura bukan dari asam-asam cuka, asam-asam yang bisa Iya, bikin asamnya asam sehat bakteri dari yogurt bakteri. gitu kan. Bakteri baik. Tahu pasti Betul. ngomong gitu. Nah, ini kita kasih aja granolanya pemirsa. Oh ini langsung aja di situ. Ditaburin ya. Iya, sama ini yang red velvetnya. Itu red velvet. Iya, jadi ini tuh kayak bolu mungkin yang udah dihancurkan gitu Mau tau nggak red velvet itu sebenarnya coklat, coklat tapi dibikin red. Kenapa ya? karena Maksudnya inovasi baru Pak namanya juga. kalau gitu besok vanilla warnanya coklat aja Neng. Iya white velvet. Nah, kita bisa kasih susunya sedikit di dalamnya. Itu banyakan lagi di double aja. Susu yang inovasi kita tadi mana, Neng? Lagi. Nanti Pak, itu nanti buat garnish. Oh, Jailah. terus apa lagi nih? Udah, nih kita kasih susu. Gampang ya bikinnya sebenarnya. Gampang, apalagi untuk anak-anak kecil, untuk Neng, bagi dong, Neng, anak bagi dong. saya. Biar anak Lagi saya. tambah lagi Neng, tambah lagi. Kan tambah lagi, Apanya? tambah lagi. Iya tambah lagi. Granola. Jadi Iya, yang banyak, double biar- layer biar gitu, double crunchy-crunchy layer. gitu, gimana gitu. Double layer Boleh. gitu. Udah ya, nanti nggak bisa ditutup. Neng, Nah. sour sally khasiatnya apa aja sih? Khasiatnya banyak tentunya ya. Kalau yogurt itu pasti bagus untuk kulit. Banyak banget. Oh, Iya banyak banget kalau di salon-salon udah tahu lah ya, pasti banyak ada yang buat lulur, buat muka, masker kayak gitu-gitu. Nah, dan apalagi ini kita makan secara langsung. Dan Maksudnya secara langsung, Iya, langsung kalau dimakan. makan secara Lap tidak langsung gimana maksudnya Teh? maksudnya dimakan langsung gitu, SMP bukan sekali. bukan. Udah Oh, iya, males maaf. banget kalau sama Pak Makan Grama tidak Raffi. langsung itu agak susah soalnya ya. Kan Pakai cuma 3 perantara. hari Iya. Jadi Apa? Nggak usah pakai topping apa-apa aja udah enak. Gitu. Sehat. Sehat lah. lo ngomong apa sih Pi? Oh sehat, nggak jelas gitu. Pokoknya nih ya kalau misalnya orang denger-denger nih ya kalau misalnya orang mabok Masa terus sih? dikasih ini dia bisa hangover, maksudnya kayak bisa Oh cure hangover Iya, gitu ya bisa. kalau habis ya. itu bisa menyembuhkan, bahkan bisa menyembuhkan Kan nggak orang boleh mabuk. mabuk. Iya kalau Ini kan apa remedi gitu. Nah, Aduh, ngomong-ngomong soal astagfirullahaladzim. remedi, ada iklan yang mau lewat yang satu ini. Kalau gitu, jangan kemana-mana, tetap di Ramadan Ramadan Mix. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul lil azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna an
أسرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sungguh, jika orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah tidak berhenti dari menyakitimu, niscaya kami perintahkan engkau untuk memerangi mereka. Kemudian mereka tidak lagi menjadi tetanggamu di Madinah kecuali sebentar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت برحمتك يا أرحم الراحمين. Selamat berbuka bagi yang berpuasa di rumah sana. Halo malakasumtu wabika mantu wala rizki kafturtu birahmatika ya arhamar. Amin. Tadi kita udah Selamat berbuka. Iseng-iseng gitu bikin kan eksperimen kan. Ini versi 2. Versi 2 yang ini bisa lihat. Ini buatan Fagra. Ini buatan bareng-bareng lah. Enggak Fagra. Nah, jadi itu dia tadi kita mau habis lihat bermain. aibnya enggak pemirsa? Apa? Mau lihat aibnya enggak? Enggak, jangan. Iya. Ya udahlah itulah. Udah. Ini tadi bencana alam di sini. Tanah longsor gitu. Nah, ini maksudnya. tadi buatan Neng Windy. Ya itu buatan Neng Windy. Udah Neng Windy yang enak, punya saya mah lihat doang enak. Apa tuh? Rasanya juga nggak enak. Silakan. Ayo boleh makan yuk. Enggak. Udah makan. Tapi pengen ngasih Apa? tahu dulu kalau Apa tuh? granola itu sangat baik, apalagi untuk diet. Bener dong. Wah, gue banget tuh. Iya, apalagi soalnya- kalau misalnya kalian campur pakai granola dan ini Black Sakura. Iya, Wow, asik. terima kasih ya Black Sakura telah memberikan. Peluk teh, peluk. Kayak ini kalau punya di rumah, ini punya satu di rumah, ini saya pelukin tiap pulang. Iya. Peluk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau Kenapa sih Karanti selalu kayak gini? Neng Windy, waktu kita udah selesai Neng Windy kita pulang aja yuk. Ya udah berarti ini kita makan aja. Ini mau dibawa. Gimana tadi? Ya Allah, ini pada pakai ini ya. Aku juga mau pakai ya. Boleh harus pakai. Katanya pakai takut juga kotor. ya. Dari Bibi bayi Raminasnya takut Ya. kotor. Betul. Lucu juga ya, ya. Nanti kita tuh Ya, aku nggak kalian nama kita Nggak usah. Gak usah deh, aku gak bisa. Kamu ini muat. Cukup. Itu mau buat. Coba dimasukin lewat belakang dulu coba sini. Mama gak muat, Bapak. Tolong. Nah, bahan Bisa. Oh, iya. Oke, bahan-bahannya nih. bahan-bahannya Dia apa yang aja dipakai- Dipakai adalah Pertama. Tara, bisa dilihat. Nah, ingredientsnya adalah roti, burger, terus apa itu? Condensed milk, terus red velvet crumbs, black Condensed milk sakura itu apa dan sih? granola. Nah, Susu kental. Oh, susu kental manis. Buat Bentar. bikin sweet burger with black sakura ya. Nah, ini udah bisa langsung, kita udah buka puasa. Bisa kita Langsung gitu. kita sikat aja. pakai Manggil-manggil pisau. gitu ya. Iya. Ini Neng Pisau Neng roti dong. potongin ya. Ini Fagra mau makan punya Gua sendiri. punya sendiri. Udah nih, kita makan punya ini aja, punya gua. Guntingin, potongin. Kalau Nah, Gerak, sayang nih. bisa di Gerak. Berwarna sekali ya hari ini. betul. Hari ini Fagra mau lihat tuh. Hari ini berwarna Pakai pisau banget gituan. ya. ini ada pisau soalnya berwarna pakai aja. dan tentunya sehat banget nih, ya kan? Iya, betul. Gunting teh, gunting. Tadi Garpunya, gimana nih coy. ngobrol-ngobrolnya? Oh, ngobrol-ngobrolnya seputar hijab, Neng. Iya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita udah berhijab Iya, ini. udah di jalannya. Iya, gitu ya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, udah Vi, cabut aja apa habisin aja Vi. Mana garpu? Nah, Mau dong garpu. tapi Nggak mau ngomong tadi hijab, kita saatnya kuis hijab. Enggak, kuisnya bukan tentang hijab. Ini Imsakia ya? Oh, belum. Belum, kuis dulu Vi. Ini kuisnya. Tapping apa saja yang dilakukan hari ini? Topping. Pertanyaannya adalah topping apa saja yang digunakan Neng Windy pada episode. Nah, tadi ada apa aja nih? Nah, iya kan tadi udah ada tuh ya Ada berapa tampilannya. tuh? ada 3 pemirsa topping. Caranya Enggak. gimana? Caranya gimana? Langsung aja Mention. mention ke Mencong. Venus TV Dan @sourcelly.id dengan hashtag Ramadan Mix. Ya, Formatnya dengan format nama, spasi, si, jawaban. Gitu. nanti pemenangnya akan dapat Voucher Voucher Sourcelly. yang Hari diumumkan Jumat. hari Yang Jumat diumumkan hari nanti. Jumat. Tapi ngomong-ngomong kuis, Sourcelly juga punya kuis. Apa tuh? Apa tuh, Sourcelly Kak? punya kuis dengan Sourcelly hashtag Gue rela rela antri. Nah, itu bisa kalian upload video atau Foto. foto ke Instagram kalian terus di-mention ke
@saurselikoid, terus pakai hashtag gue rela antri, terus tag ketiga teman kalian. Buat sekreatif mungkin ya pemirsa. Oke, kalian bisa dapetin tiket dapat tiket nonton apa? Grand Prix. di Singapura. Wow, Seru banget. Parah. Gimana ini makanannya? Ini enak banget Teh. Enak banget, soalnya beda ini Teh. Iya beda nih. Neng. Ya Neng. Neng. Apa yang bedanya? Enak parah. Mungkin karena yang bikin Neng Windy gitu. Iya kali ya. Pakai res gitu. Iya meres gitu. Enak banget. Ya ini. Oke. Manfaatnya apa aja sih? Ngomong-ngomong manfaat, kita kasih tahu nih jadwal imsak. Oke. Nah, kita lihat jadwal imsak ya buat besok hari. Buat hari ini. Itu dia jadwal imsaknya. Jangan telat sahur. Pasang alarmnya. Yoi. Raffi nih biasanya telat sahur ya? Iya, mepet-mepet Masa nih sih? biasanya apa Kopi. enggak? Terus habis Enak itu, banget. nah ada apa tuh besok? Besok apa ya hari. temanya ya? Kita mau ngomongin apa nih besok nih? Besok mau ngomongin apa? Iya besok Coba, nih. coba nih di bawah Coba ini. nyontek Ini dulu besok nyontek. ngomongin Apa zikir tuh? dan doa. Zikir Oh, dan zikir dan doa. doa. Oke deh. Nah, ya kan kalau misalnya kita udah sholat 5 waktu, alangkah baiknya kalau ditambahin dengan doa dan Zikir dan doa. Biar paket lengkap gitu. Iya, Coba kita ulang dari awal. Tadi awal kita udah ngomongin soal hijab. Iya. Hijab. Ya kan ternyata hijab itu emang adalah kewajiban ya, benar-benar kewajiban. Iya. Menutupi. Tapi menghalangi. Iya, menghalangi dari segala hal-hal yang negatif tentunya. Betul, gue ngerasain sendiri. Jadi kalau misalnya gue pakai hijab itu gue ngerasa kalau walaupun jalan di pinggir jalan yang banyak ada orang-orang, tentunya laki-laki, kan kok kadang-kadang suka ngerasa takut. Pokoknya Jadi- Tapi terlindungi dia ya. terlindungi. Gak berani ya Maneng ya? Iya, jadi takut gitu. Itu dia tadi Betul. konklusi untuk tema hijab. Tema kita. hijab. Iya, hari ini. Oke, dan kita udah nggak kerasa udah di akhir. Iya, udah saatnya Terus kali kita mau saya thank you dulu buat preview by Itang Dinas. di Center by Dinas University. Terus ada Ayo juga Zoya. terus ada Saur bertugas udah. Sally. Iya. Terima kasih Oke. bagi seluruh yang bertugas. Saksikan terus Ramadan Mix Di jam jam dan dan hari yang hari. sama. Oke. Akhir kata Windy pamit. Ajang pamit. Raihan pamit. Agra pamit. Rapi juga pamit. Oke, sampai jumpa di Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.